Secara etimologis, istilah kurikulum yang dalam bahasa Inggris ditulis kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu kurir yang berarti pelari dan kurere yang berarti tempat berpacu. Tidak heran jika dilihat dari arti harfiahnya, istilah kurikulum tersebut pada awalnya digunakan dalam dunia olahraga, seperti bisa diperhatikan dari arti pelari dan tempat berpacu yang mengingatkan kita pada jenis olahraga atletik. Berawal dari makna kurir dan kurere, kurikulum berdasarkan istilah diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari, mulai dari start sampai finish untuk memperoleh medali atau penghargaan. Pengertian tersebut kemudian diadaptasikan ke dalam dunia pendidikan dan diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh seorang siswa dari awal hingga akhir program demi memperoleh ijazah. Adapun pengertian kurikulum menurut beberapa ahli, yaitu yang pertama, menurut Ralph Tiller pada tahun 1997 menegaskan bahwa kurikulum adalah seluruh pengalaman belajar yang dirancanakan dan diarahkan oleh sekolah untuk mencapai tujuan pendidikannya. Yang kedua yaitu adalah menurut Kerr tahun 1982 menyatakan bahwa kurikulum sebagai keseluruhan proses pembelajaran yang direncanakan dan dibimbing sekolah, baik yang dilaksanakan di dalam kelompok atau secara individual, di dalam sekolah atau di luar sekolah. Sementara itu, menurut Oimar Hamalik tahun 2009 menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 19 menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, tambahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Berdasarkan beberapa definisi kurikulum yang saya uraikan, maka dapat disimpulkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana atau program yang dikembangkan oleh lembaga pendidikan dalam bentuk dokumen yang berisikan berbagai komponen seperti pikiran tentang pendidikan, tujuan yang akan dicapai, konten yang dirancang dan harus dikuasai peserta didik untuk menguasai tujuan, proses yang dirancang untuk menguasai konten, evaluasi yang dirancang untuk mengetahui penguasaan kemampuan yang dinyatakan dalam tujuan yang dapat dilakukan di dalam sekolah maupun di luar sekolah, sehingga peserta didik memperoleh pengalaman atas hasil belajarnya. Landasan filosofis memerankan fungsinya sebagai pijakan elementer dari sebuah pembentukan konsep kurikulum pendidikan. Menurut Nasution, penyusunan dan pengembangan kurikulum dipengaruhi oleh berbagai aliran dalam filsafat, antara lain yang pertama, perennialisme. Aliran ini menekankan pada pendidikan yang berfokus pada nilai-nilai abadi dan kebenaran universal. Kurikulum yang dipengaruhi oleh perennialisme akan cenderung berisi mata pelajaran klasik yang dianggap penting untuk setiap generasi. Yang kedua yaitu adalah esensialisme. Aliran ini menekankan pada pengajaran keterampilan dasar dan pengetahuan inti yang dianggap esensial untuk kehidupan siswa. Kurikulum esensialis berfokus pada mata pelajaran seperti matematika, sains, bahasa, dan sejarah yang dianggap penting untuk pembentukan karakter dan intelektual siswa. Yang ketiga yaitu adalah progresivisme. Aliran ini berfokus pada kebutuhan dan minat siswa, serta pengalaman belajar yang relevan. Kurikulum progresif cenderung fleksibel dan berpusat pada siswa, dengan penekanan pada pembelajaran berbasis proyek, pemecahan masalah, dan pembelajaran kontekstual. Keempat yaitu adalah rekonstruksionalisme. Aliran ini menganggap bahwa pendidikan harus berperan aktif dalam rekonstruksi sosial. Kurikulum rekonstruksionis cenderung memasukkan isu-isu sosial, ekonomi, dan politik yang relevan, dengan tujuan untuk mempersiapkan siswa agar dapat berpartisipasi dalam perubahan sosial. Di Indonesia, pengembangan kurikulum telah mengalami beberapa perubahan seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Mulai dari kurikulum 1947 hingga kurikulum merdeka yang terbaru.
Setiap kurikulum mencerminkan upaya pemerintah untuk menjawab tantangan global dan lokal dalam meningkatkan mutu pendidikan. Pengembangan kurikulum di Indonesia juga dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sosial, budaya, politik, dan ekonomi yang berperan dalam menentukan kebijakan pendidikan. Nah, jika diuraikan satu persatu, pengembangan atau perubahan kurikulum di Indonesia ini terdapat 11. Yang pertama yaitu Rencana Pelajaran 1947, yang kedua Rencana Pelajaran Terurai 1952, yang ketiga Kurikulum Rencana Pendidikan 1964, yang keempat Kurikulum 1968, yang kelima Kurikulum 1975, yang keenam Kurikulum 1984, yang ketujuh Kurikulum 1994, yang kedelapan Kurikulum Berbasis Kompetensi atau tahun 2004, yang kesembilan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP, yang ke-10 Kurikulum 13, dan yang terakhir atau saat ini adalah Kurikulum Merdeka.